Dan ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti. Al-ijarah menurut arti bahasa adalah jual beli. Ijarah merupakan salah satu akad muawadah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Dasar hukum ijarah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Rukun ijarah akid yaitu muajir, orang yang menyewakan, sigat yaitu ijab dan kabul, ujrah pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa. Syarat syahnya ijarah. Syarat terjadinya akad berkaitan dengan akid dan objek akad. Syarat nafaj untuk kelangsungan nafaj. Syarat sahnya ijarah. Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama akid pelaku, muakadah objek, ujrah upah, dan akadnya sendiri. Syarat mengikatnya akad: yang satu, muakadah ajalah atau jasa terhindar dari cacat. Yang kedua, tidak ada uzur atau alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Ijarah terbagi dua. Satu, ijarah bersifat manfaat, yaitu ijarah yang dapat digunakan, contohnya sewa menyewa rumah. Dua, ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang. Contoh ijarah pekerjaan dalam kegiatan kelompok, misalnya tukang bangunan, dan contoh ijarah pekerjaan dalam kegiatan pribadi, contohnya pembantu rumah tangga. Ijarah yang bersifat pekerjaan terbagi ke dalam dua bagian. Satu, ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Dua, ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan dengan kerjasama. Dalam ijarah musytarik terbagi ke dalam dua bagian. Satu, ijarah ayan, yaitu sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang. Dua, ijarah amal, yaitu sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill. Beberapa ketentuan hukum ijarah. Yang pertama, pembayaran upah. Dua, hak atas upah. Tiga, penentuan upah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berakhirnya perjanjian ijarah. Satu, terjadinya ain pada barang sewaan. Dua, rusaknya barang yang disewakan. Tiga, rusaknya barang yang diupahkan. Empat, terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Lima, adanya uzur dari salah satu pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ijarah dalam perspektif ekonomi. Ijarah adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kegiatan yang umum digunakan, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku ijarah saat ini melakukan transaksi hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akadan, memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa atau yang disebut ujrah. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset yang sejenis. Setelah kita tadi menyimak dari materi-materi di atas yang dipaparkan oleh teman saya, sekarang waktunya kita mengejar kepada kesimpulan. Baik, al-ijarah dalam perspektif fikih adalah akan perpindahan kepemilikan atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dasar hukum praktek ijarah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang terdiri dari rukun ijarah, yaitu akid, siqot, ujroh, dan manfaat. Syarat sah ijarah yaitu syarat terjadinya akad atau syarat iqoh. Syarat nufad, syarat sahnya ijarah meliputi objek, upah, dan akad. Dan syarat mengikutinya adalah meliputi jasa dan tidak ada alasan. Macam-macam ijarah terdiri dari ijarah khusus dan ijarah mustarik. Ketentuan hukum ijarah yaitu satu, pembayaran upah. Dua, hak atas upah. Tiga, penentuan upah.
Berakhirnya perjanjian ijarah disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya satu, terjadinya adanya aib pada barang sewaan, dan dua, rusaknya barang sewaan, tiga, terpenuhinya manfaat dan diakadkan, empat, adanya ulur. Al-ijarah dalam perspektif ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat atau hak guna, bukan pemindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah dalam ekonomi sama dengan prinsip jual beli. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.